Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Parija pada mata pelajaran akidah akhlak. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua atau bab 2, yaitu tentang asma Allah al-Ghaffar sama al-Afu, ya, tentang asmaul husna. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu tentang arti dari al-Ghaffar atau yang Maha Pengampun. Asma Allah al-Ghaffar berasal dari kata ghafar, yang artinya menutupi atau merahasiakan. Ya, jadi asal katanya ghafaro, al-Ghafur itu, yang artinya menutupi atau merahasiakan. Jika al-Ghaffar diartikan sebagai Allah yang Maha Mengampuni, maka dapat diterjemahkan bahwa Allah adalah Zat yang menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia. Ya, jadi Allah itu Zat yang menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia. Selanjutnya, Allah menutupi keburukan kita adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan untuk bertobat kepadanya. Ya, jadi Allah mengampuni kitanya dengan cara apa? Menutupi keburukan kita, menutupi kejelekan kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa memperbaiki diri dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, ampunan Allah itu sangat luas. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Was, bertobatnya adalah dengan sungguh-sungguh, tidak sembarangan, ya. Tobat itu kan kembali ke jalan yang benar, harus sungguh-sungguh. Di antaranya syarat diterimanya tobat, tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, merasa menyesal, ya, kemudian meninggalkan dosa tersebut. Jadi Allah akan memberikan pengampunan seluas-luasnya selagi kita memohon ampunan dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, yang artinya Maha Pengampun. Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan, ya. Dosa kita semuanya akan diampuni dengan catatan tadi kita memohon ampun dan bertobat. Tetapi hanya ada satu dosa yang tidak akan diampuni Allah, yaitu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, itu dinamakan syirik. Dosa tersebut dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara meneladani asma Allah al-Ghaffar. Cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkannya. Kemudian, menghilangkan perasaan dendam. Ya, tidak boleh ada dendam di dalam hati kita. Mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Jadi keburukan, kejelekan orang lain jangan diungkit-ungkit, ya. Kemudian yang keempat, menutupi dan merahasiakan aib seseorang. Dan berikutnya, tidak perlu menceritakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini cara kita meneladani asma Allah atau asmaul husna al-Ghaffar. Kemudian selain al-Ghaffar ada juga al-Afu. Kalau al-Ghaffar tadi Maha Pengampun, kalau al-Afu itu yang Maha Pemaaf. Nama al-Afu sendiri ini merupakan nama ke-82 dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik, ya.
Kata afu ini berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, dalam arti memaafkan. Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu berarti Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Jadi kalian jangan sampai tertukar antar al-Ghaffar maha pengampun dan al-afu maha pemaaf atau maha memaafkan kesalahan hambanya. Nah, berikutnya makna dari al-afu ini lebih dekat kepada makna al-Ghafur. Tetapi al-afu lebih kuat dan mendalam lagi. Karena pengampunan itu mengisyaratkan kepada penutupan, sedang al-afu mengisyaratkan kepada penghapusan. Adapun penghapusan lebih mendalam maknanya daripada penutupan. Dalam arti kita harus senantiasa mendapatkan permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Allah memberi maaf kepada hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang bagaimana cara meneladani dari asma Allah al-afu ini. Yang pertama, cara meneladaninya adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak menceritakannya. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Ya, jadi yang boleh kita tampakkan itu hanya yang bersifat baik-baik saja. Sedangkan keburukan orang lain atau kekurangan jangan sampai kita beritahukan. Yang keempat, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha pemaaf. Dan yang kelima, tetap berbuat baik kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain. Itu tentang al-afu. Jadi di sini kalian belajar dua asmaul husna, al-Ghaffar dan al-afu. Al-Ghaffar maha pengampun, al-afu yang maha memaafkan. Cukup sekian yang dapat Parja sampaikan. Untuk pertemuan hari ini belum ada tugas ya. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.